perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Maaf, ini film pocong ya? Kirain film kuntilanak. Hai semua, hari ini aku bawakan pocong kampung yang pakai sarung untuk kalian. Film ini berjudul Sumpah Ini Pocong yang dirilis pada tahun 2009 dan disutradarai oleh Helvi Kardit. Mengisahkan tentang pejabat yang melakukan sumpah pocong untuk meyakinkan para warga jika dirinya amanah agar dipilih lagi dalam pemilihan kepala desa yang akan datang. Dan juga kisah dua pocong yang saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita mulai. Adegan diawali dari kegaduhan para warga kampung di masjid yang sedang menunggu Tatang, hansip kampung yang ditugaskan mencari kain kafan untuk kepala desa mereka yang bernama Sugandi karena akan melakukan sumpah pocong demi meyakinkan dan mendapat kepercayaan dari warganya agar memilihnya lagi dalam pemilu yang akan datang bulan depan. Tapi karena Tatang gak juga menemukan penjual kain kafan di pasar dan takut dirinya dipecat, akhirnya Tatang yang melihat salah satu rumah penduduk desa sebelah sedang berduka atas kematian seorang pria, Tatang memiliki rencana busuk untuk menipu keluarga duka itu. Tatang datang ke sana dan menyuruh semua pelayat untuk keluar dengan alasan akan mengecek kondisi mayat, apakah ada penyakit menular atau enggak atas perintah dari Pak RT. Anehnya nih, para pelayat termasuk keluarga duka percaya begitu aja tuh. Meski sebelumnya mereka ini gak pernah melihat si Tatang. Alhasil, Tatang berhasil mengambil kain kafannya dari jenazah dan menggantinya dengan sarung miliknya. Setibanya di masjid, Tatang memberikan kain kafan itu pada sekretaris desa dan mereka memulai sumpah pocong untuk Sugandi. Meski sebelumnya nih, Pak Ustadz sudah memperingati Sugandi akan susah banget anjing. Meski sebelumnya Pak Ustadz sudah memperingati Sugandi akan konsekuensi sumpah pocongnya, Sugandi gak gentar dan tetap melanjutkannya. Sampai akhirnya awan hitam, angin ribut dan petir menyelimuti masjid seakan menjadi pertanda buruk. Malam harinya, pocong mulai bangkit dan mendatangi rumah Sugandi. Keesokannya, saat Sugandi berangkat kerja, Nani, istrinya, tiba-tiba... Ternyata itu cuma kucing, guys. Sugandi sendiri rupanya memiliki hubungan gelap dengan penyanyi dangdut seksi di kampung mereka yang bernama Neneng. Nani yang asyik menikmati peran sebagai istri orang nomor satu di desa tersebut selalu menjaga kebugaran dengan melakukan senam bersama ibu-ibu yang lain. Kemudian mengundang inspektur senam baru yang memiliki wajah tampan rupawan menggoda bernama Fahmi yang diam-diam ditaksirnya untuk dijadikan laki-laki simpanan. Malam harinya, Sugandi mendatangi dukun kepercayaannya yang bernama Ki Bolon. Karena Ki Bolon lah yang menyarankan Sugandi melakukan sumpah pocong itu untuk mengembalikan kepercayaan warganya. Ki Bolon juga bersedia membantu Sugandi menolak bala dari sumpah pocong yang dilakukan itu dengan beberapa syarat seperti syarat melamar pekerjaan gitu guys, plus biaya adminnya 15 juta yang bisa dibayar via transfer. Elit banget tuh dukun. Syarat lainnya, selama menjelang pemilihan kepala desa, Sugandi ini gak boleh berhubungan intim dengan istrinya. Tapi dengan wanita lain yang bukan muhrim, boleh. Benar-benar sesat itu dukun. Saat Sugandi pulang, justru diikuti oleh pocong. Setibanya di rumah, Nani memarahi Sugandi karena pulang larut malam dan juga menuduhnya selingkuh dengan Neneng.
Sugandi yang panik karena baru saja diteror pocong memilih untuk segera tidur daripada menanggapi ocehan istrinya. Keesokannya, Sugandi kembali mendatangi Ki Bolon kalau dirinya diteror oleh pocong. Lalu saat Ki Bolon menerawang, rupanya yang meneror Sugandi bukanlah pocong dari desanya, melainkan dari desa sebelah. Ki Bolon memberikan garam yang harus Sugandi tabur di sekeliling rumahnya, dan botolnya harus dikuburkan di kuburan tua desa pada malam Jumat Kliwon. Dan semuanya itu gak gratis, harus ditebus 5 juta. Murah banget. Nani mencoba merayu dan menggoda Fahmi. Kemudian saat Fahmi pergi ke kamar mandi nih, Nani yang sedang bermain lompat tali mulai diganggu pocong. Bahkan pocong itu ngikut main juga tuh melompat di belakang Nani. Dan akhirnya Nani jatuh terkilir. Fahmi pun datang dan membantu Nani. Malam harinya, saat Tatang jaga pos ronda, dia didatangi oleh pocong sarung kotak-kotak. Wah, bapak-bapak legend kampung banget ya si pocong. Di alun-alun desa, Sugandi mengadakan acara panggung dangdut dengan bintang tamu trio Macan. Tepuk tangan dong guys. Dan juga Neneng untuk menghibur warganya, sekaligus mengucapkan terima kasih karena selama ini sudah mendukungnya dan berharap mereka semua akan memilihnya lagi di pemilu yang akan datang. Kemudian saat di belakang panggung, Sugandi menemui Neneng yang ternyata adalah pocong. Karena Neneng yang asli sedang tampil di atas panggung guys. Sementara itu, di rumah, Nani yang sedang mengompres kakinya yang terkilir dengan es, tiba-tiba saja buntelan esnya berubah jadi kepala pocong. Dan yang bikin ngakak, ada kuntilanak nyasar sambil berkata, Maaf, ini film pocong ya? Kirain film kuntilanak. Saat Nani mandi, pocong itu ngintip sampai mulutnya mengeluarkan busa karena saking saknenya, tapi dia gak bisa sebab kedua tangannya kan diikat. Sementara Sugandi malah teleponan sama Neneng dan akhirnya didatangi juga sama tuh pocong. Esokannya, Tatang menggantungkan bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan cabai di pos ronda untuk menangkal kedatangan pocong. Lu mau menangkal kedatangan pocong apa mau jualan bumbu sayur si Tangtang? Nani mendatangi rumah Fahmi diam-diam untuk meminta pijit di kakinya yang terkilir. Yang sebenarnya tujuan utama si Nani ini ya ingin dibuahi si Fahmi. Tapi Fahmi menolak karena Fahmi gak suka cewek, sukanya cowok. Malam hari saat Tatang membeli nasi goreng, dia didatangi kucing berkain kafan di atas pos rondanya. Yang dikira pocong tuh hingga Tatang dan abang Nasgornya lari ketakutan. Kucing laknat. Malam Jumat, Sugandi datang ke kuburan tua untuk menguburkan botol garam dari Ki Bolon. Nani malah bermimpi sedang bermesraan dan bercumbu dengan si Fahmi. Tapi tiba-tiba nafasnya Fahmi mulai bau dan ternyata itu adalah hawa-hawa nafas indahnya si pocong yang sedang tidur di samping Nani. Lalu ada seseorang yang mengetok pintu dan ternyata itu Tatang yang lari ketakutan karena baru melihat pocong. Pocong itu terus menghantui mereka berdua. Tapi setelah salah satu kain kafannya nyangkut pada Tatang yang pingsan, pocong itu jatuh ke lantai dan langsung menghilang. Mungkin malu kali tuh pocong, takut diketawain sama bocil-bocil. Nani lalu menyuruh Tatang untuk menjaganya di luar rumah hingga Tatang tertidur di teras dan pagi-pagi buta dia terkejut saat melihat pocong. Padahal ternyata itu adalah Sugandi yang baru datang. Penjaga kuburan yang melihat ada bekas galian di kuburan tua memberi info pada warga jika sumpah pocong sudah mulai menuai bala. Tatang, Sugandi, dan Nani terus tuh dikejar dan diteror pocong. Bahkan ada pocong yang bermuka dua. Wah, keren banget. Ini tuh baru namanya definisi muka dua guys, depan belakang. Sugandi dan Nani mendatangi Ki Bolon lagi dan mengadukan semua yang terjadi. Ki Bolon lalu memperkenalkan istrinya, Nyi Bolon, yang akan mengatasi masalah Nani. Sementara Ki Bolon sendiri yang menangani Sugandi.
Nyi Bolon mengatakan pada Nani jika pocong-pocong itu adalah efek yang ditimbulkan sumpah pocong suaminya. Nyi Bolon memberikan jimat yang harus selalu dibawa kemanapun dan tentu saja itu gak gratis. Malam harinya saat Sugandi dan Nani tidur, pocong itu memanggil Nani. Dan Nani mulai mengikuti perintahnya dengan tidur sambil jalan tuh. Nani berjalan menuju ke arah pocong di halaman rumahnya. Sugandi yang menyadari segera menghentikan istrinya itu dan Nani langsung pingsan di tengah hujan. Pocong cowok yang memanggil Nani tadi akhirnya bertemu dengan pocong cewek dan mulai jatuh cinta pada pandangan pertama. Didi, so sweet banget lu, Cong. Saat hari pemilu tiba, dalam acara debat calon kepala desa, semua warga menyoraki dan menuduh Sugandi sebagai juragan pocong. Kemudian ada calon ketiga yang datang terlambat dengan membawa mobil. Dan ternyata dia adalah Ki Bolon dan istrinya beserta Neneng dan Fahmi yang menjadi asistennya. Sontak Sugandi dan Nani terkejut karena selama ini mereka sudah ditipu. Bahkan sudah puluhan juta uang yang mereka keluarkan untuk Ki Bolon, tapi rupanya Ki Bolon juga yang sudah menyebarkan rumor Sugandi juragan pocong. Ki Bolon berjanji akan memberikan uang santunan 1 juta per kepala keluarga jika dirinya terpilih menjadi kepala desa. Nani pun akhirnya pingsan dan terbangun di kamarnya. Kemudian Sugandi berkata kalau dirinya akan mundur dari jabatan. Bahkan Sugandi juga baru sadar kalau sudah lama sekali mereka ini gak melaksanakan sholat karena terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Akhirnya mereka berdua mulai tobat dan berubah menjadi lebih baik lagi dengan memulai sholat berjemaah. Dua pocong yang berpacaran jadi merasa kasihan dengan nasib Sugandi dan istrinya. Mereka lalu berniat akan membantu membalaskan dendam Sugandi pada Ki Bolon. Akhirnya Ki Bolon dan istrinya beserta 2 asistennya, Neneng dan Fahmi, mulai diteror. Dan saat ketiganya tidur, pocong menggantungnya dengan berbungkus kain kafan yang membuat Ki Bolon ketakutan. Tapi akhirnya Bobby Sumarlon alias Bolon membuat rencana untuk menaklukkan 2 pocong itu. Sampai akhirnya pocong cewek terkena jebakan dan Bolon berhasil mengurungnya di peti mati. Sementara pocong yang cowok mulai berduel menghindari tembakan Ki Bolon yang bertubi-tubi. Dan pertarungan pun harus berakhir tatkala fajar mentari mulai terbit. Malam berikutnya, pocong cowok mengumpulkan pasukan untuk menyerbu rumah Ki Bolon dan membebaskan teman mereka. Mereka mulai mengepung Ki Bolon dan melempar-lemparnya ke udara. Kemudian menyuruh Ki Bolon mengakui perbuatannya sekaligus menghormati kaum pocong. Pocong cewek pun bebas dan mereka bersatu lagi. Keesokan paginya, Sugandi meminta maaf pada semua aparat desa jika selama dalam kepemimpinannya ada salah. Ki Bolon dan istrinya datang dan meminta maaf pada semuanya, khususnya pada Sugandi karena selama ini sudah menipu dan menebarkan fitnah yang enggak-enggak tentangnya. Ki Bolon juga meminta Sugandi agar mengusir pocong-pocong itu. Ya, bagaimana bisa? Selama ini Sugandi saja minta tolong pada Ki Bolon. Sugandi hanya bisa membantu dengan doa karena dia gak tahu apa-apa tentang pocong itu. Sugandi memaafkan penipuan yang Ki Bolon lakukan, tapi tetap Ki Bolon dan istrinya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di kantor polisi. Dan Sugandi pun mendapatkan kepercayaan dari warganya lagi, kemudian melanjutkan periode kedua masa jabatannya. Film diakhiri dengan kebahagiaan keluarga Sugandi yang sudah memiliki anak dan 2 pocong yang mendampinginya. Sementara Tatang juga mengangkat pocong sarung sebagai teman rondanya. Mereka semua hidup bahagia dengan berdampingan dengan pocong dan tamat. Ending yang sangat membagongkan. Polling di sebuah rumah yang elit yang jauh dari Jakarta. Polling, pocong keliling, pocong keliling. Pocong keliling. Komplek kita ini tidak ada yang namanya pocong keliling. Pocong keliling itu hanya isu, gosip. Pemirsa TV 13, malam ini kita akan mulai memburu pocong keliling. Halo Bang Jamal.